Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan bahas sebuah film survival berjudul Paradise tahun 1982. Yang mana film ini berkisah tentang sepasang remaja yang melarikan diri dari kejaran kelompok penjahat Timur Tengah. Dan keduanya terpaksa bersembunyi di oasis terpencil di tengah padang gurun. Lantas, bagaimanakah nasib kedua remaja tersebut? Langsung aja guys, like dulu video ini dan jangan lupa subscribe. Berlatar pada tahun 1982, tepatnya di kota Baghdad. Kita diperkenalkan dengan seorang remaja cantik bernama Sarah. Sarah merupakan putri Raja Inggris yang sedang berlibur ke Timur Tengah ditemani pelayannya bernama Geo. It's not wise to encourage them, Miss Sarah. Your father paid me well to be a funny daddy. Safely home to London. Tak lama kemudian datanglah seorang pria Arab menghampiri Sarah. Dialah El Aziz, bos budak di negeri tersebut. Paras cantik Sarah membuat El Aziz langsung terpukau. Ia pun menggodanya tanpa sopan santun. Praising the beauty of such a perfect. Melihat perilaku tak pantas itu, pemandu wisatanya Sarah yang bernama Ahmed pun menegur El Aziz. Teguran dan penolakan dari Ahmed membuat El Aziz marah dan mulai menyimpan dendam. Dalam hatinya, ia berkata harus mendapatkan Sarah bagaimanapun caranya. He is a slaver. He wanted to buy something that caught his eyes. He must have been quite taken by you. Ahmed kemudian bersiap-siap mengajak Sarah dan Geo meninggalkan Baghdad. Mereka akan mengunjungi lokasi wisata lain di Damaskus. Ia bahkan menyewa jasa seorang pria bernama Basi untuk mengawalnya. I wish only to hire a caravan, not to purchase one. The sunrise is magnificent over Baghdad. The way to Damascus is most dangerous. I must employ extra guards. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba satu keluarga datang minta tumpangan dan ikut dalam rombongan Ahmed. Dia adalah David bersama kedua orang tuanya. Meski awalnya menolak, namun Sarah dan Ahmed akhirnya mengizinkan David dan keluarganya ikut. Setelah beberapa hari melewati gurun pasir, David bersama rombongan singgah di sebuah tempat. Di sana mereka bisa beristirahat, mengisi persediaan air, bahkan bisa menikmati rokosun atau hiburan penari ciri khas Arab yang sempat membuat David tergoda. Setelah dari sana, David yang akan kembali tak sengaja melihat suguhan indah. Dari luar, ia menyaksikan Sarah sedang membersihkan tubuhnya. Sayangnya, suasana indah semalam tiba-tiba berubah menjadi petaka di keesokan harinya. Basi, pengawal yang mereka sewa, ternyata adalah orang suruhan El Aziz. Pagi itu pun, secara brutal, El Aziz bersama pasukannya datang menyerang. Serangan brutal El Aziz membuat banyak korban meninggal, termasuk kedua orang tuanya David. Ahmed yang menyadari situasi semakin berbahaya, memutuskan menyelamatkan Sarah, David, dan Geo dengan menyuruh mereka masuk ke dalam sumur. Meski pada akhirnya, Ahmed turut menjadi korban yang tewas. Hurry up, we have no time. What about the water? There's a Hurry! Setelah kekacauan tersebut, Basi menghampiri El Aziz untuk meminta uang bayarannya. Namun El Aziz menolak memberinya karena Basi dianggap gagal membawa Sarah kepadanya. Karena merasa ditipu, Basi pun mencoba menghabisi El Aziz. Tapi sialnya, justru ia yang tewas di tangan El Aziz yang sangat tangguh. Beberapa jam setelah El Aziz pergi dari tempat itu, David, Sarah, dan Geo berhasil keluar dari sumur dengan selamat. Mereka selanjutnya memakamkan jasad kedua orang tua David dan juga jasadnya Ahmed.
Mereka selanjutnya memutuskan melanjutkan perjalanan ke Damaskus, melewati gurun pasir yang tandus, meski sebenarnya mereka tak tahu arah. Keesokannya, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat, sebuah goa besar yang di dalamnya terdapat sumber mata air. David, Sarah, dan Gio pun sangat gembira karena tempat itu akan menjadi perlindungan bagi mereka. Tapi sialnya, Gio yang kecapean tiba-tiba ambruk pingsan ketika akan kembali mengambil unta mereka. Di goa tersebut, David dan Sarah mulai akrab, saling mengenal satu sama lain. Dan seiring waktu berlalu, David juga mulai menjadi orang yang bertanggung jawab. Ia pergi keluar berburu mencari bahan makanan buat mereka. Kegiatan itu dilakukan dengan penuh semangat oleh David. Apalagi sekembalinya berburu, David selalu disuguhkan pemandangan indah saat Sarah sedang membersihkan tubuhnya. Malamnya saat menyantap hidangan hewan buruan David, Gio mengatakan kalau mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Mereka harus bergerak karena perjalanan ke Damaskus masih sangat panjang. David pun tampak lemas mendengarnya karena sejujurnya ia masih ingin menikmati tempat itu. Keesokannya ketika berburu seekor domba, David tak sengaja melihat ada tenda pemukiman di bawah tebing. Ia pun langsung memberitahu Gio tentang hal tersebut. Tanpa berpikir panjang, Gio bergegas ingin menemui pemukiman itu. Meskipun David sudah melarangnya, tapi Gio sangat keras kepala dan berpikir positif kalau para pemukim itu bisa menolong mereka. Where are you going? For a closer look. No, we can't trust anyone. If you please, sir. I shall be very careful. Proper young lady of breeding. Beberapa jam berlalu, Gio tak kunjung kembali. Hal itu pun membuat David jadi cemas kepadanya. David pun memutuskan akan menyusul Gio ke tenda pemukiman tersebut. Suasana penuh kekhawatiran pun muncul di hati Sarah. Ia pun ingin David kembali dengan selamat. Berhasil masuk ke tenda tersebut, David nggak menyia-nyiakan kesempatan memakan makanan yang ada. Tapi karena takut diketahui, ia pun buru-buru pergi dan hanya membawa sebuah panah. Dan di momen itulah, David baru tahu kalau Gio ternyata sudah dibunuh. Ia pun bergegas kembali ke goa di saat El Aziz bersama pasukannya datang. David segera mengajak Sarah meninggalkan tempat itu dan memberitahu kalau Gio sudah meninggal. Sampai di suatu tempat, unta mereka tiba-tiba berhenti, gak mau melanjutkan perjalanan. Di situasi ini, David pun dibuat sangat jengkel. Ia yang kesal kemudian pergi menjauh untuk mencari ketenangan. Tapi di momen itu, si unta justru berjalan membawa Sarah ke suatu tempat. Ternyata, unta itu telah menemukan oasis di tengah gurun tersebut. David dan Sarah pun sangat gembira berada di tempat itu. Keduanya bergegas menanggalkan pakaian dan segera menikmati sejuknya air sungai yang ada. Di tengah canda tawa sambil bermain air, tampak kekaguman David melihat pesonanya Sarah. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya menyaksikan tubuh yang begitu indah dari lawan jenisnya. Sejak saat itu, David dan Sarah memutuskan tinggal dan hidup bersama di tempat tersebut. Tempat bersembunyi yang aman, jauh dari ancaman El Aziz yang jahat. Sedikit demi sedikit mereka juga akhirnya bisa membangun gubuk sederhana, tempat berlindung dari panasnya gurun. Sampai pada suatu hari, David dan Sarah kedatangan seekor simpanse yang mencuri makanan mereka. Karena hewan itu nggak berbahaya, Sarah dan David memutuskan menjadikannya sebagai teman hidup di sana. Kehadiran simpanse itu rupanya menjadikan hidup David dan Sarah lebih berwarna. Hewan itu bisa jadi penghibur mereka, juga bisa menjadi teman David berlatih memanah hingga menjadi teman berburu. Suatu malam, Sarah terlihat sedang membaca buku anatomi manusia. Karena sangat penasaran dengan bentuk singkong urat, Sarah pun diam-diam memeriksa miliknya David yang lagi tidur. Kemudian keesokannya, Sarah sengaja memancing ketertarikan David terhadap dirinya dengan naik ke atas pohon. Awalnya, David yang melihat pemandangan indah itu memang sempat tergoda.
Tapi demi harga dirinya, David justru memarahi Sarah yang berperilaku tidak sopan seperti itu. Meski sempat ngambek-ngambekan, David dan Sarah akhirnya kembali berdamai, saling menghibur dan bermain bersama. Terlihat juga David terus berlatih memanah ditemani simpanse. Sampai pada suatu hari, David tak sengaja melihat dari kejauhan El Aziz bersama pasukannya mendekati tempat tinggalnya. Ia pun segera kembali ke gubuk mengajak Sarah untuk pergi. Sialnya saat keduanya menyiapkan barang-barang dan mencari keberadaan simpanse, unta mereka malah kabur lari jauh meninggalkan David dan Sarah. David dan Sarah sempat bertengkar saling menyalahkan karena unta mereka yang sudah hilang. Namun kedatangan El Aziz dan pasukannya membuat pertengkaran itu berhenti. David dan Sarah pun bergegas bersembunyi di semak-semak. Akibat kebrutalan El Aziz, gubuk David dan Sarah pun hancur dibakar. Meskipun tadi simpanse teman mereka sudah berusaha membantu. Simpanse itu pun mendatangi David dan Sarah sambil membawa satu pasangannya. Sekarang bukan cuma manusia yang berpasangan, tapi ada dua hewan itu juga. Setelah itu David mengajak Sarah tinggal di dekat pantai demi keamanan mereka. Unta mereka yang kemarin kabur juga sudah kembali. Suasana hati mereka pun sedikit demi sedikit kembali ceria, menikmati hiburan sederhana dengan penuh kegembiraan. Sampai di suatu momen David ingin mencium Sarah, tapi Sarah justru menolak. David pun dibuat sangat malu, ia langsung ngambek dan marah, bahkan sampai membuang buku kesayangan Sarah ke laut. Because I've been doing it by myself too long. Really crazy, you know that? David sempat gak peduli lagi pada Sarah, tapi keesokannya ketika ia baru kembali dari mencari ikan, gubuknya telah dirusak dan Sarah telah diculik oleh El Aziz. Tanpa pikir panjang, David bergegas mencari Sarah. Dan untungnya saat itu El Aziz bersama pasukannya akan keluar. David pun memanfaatkan momen tersebut untuk menyelamatkan Sarah dengan cara menyamar sebagai wanita. David! Sarah akhirnya berhasil diselamatkan. Tentunya itu juga atas bantuan dua simpanse yang cerdik. Akan tetapi setelah itu kondisi David justru melemah. Ternyata David sempat terkena gigitan skorpion waktu menyelamatkan Sarah tadi. Sarah pun cuma bisa bersedih melihat keadaan David yang semakin memburuk. Andai saja buku anatomi itu tidak dibuang, mungkin Sarah bisa mempelajari cara mengobati penyakitnya David. Sarah kemudian membawa David yang lemah bersama dua simpanse yang selalu setia bersama mereka ke arah perjalanan yang tak ia tahu. Untungnya mereka kembali menemukan sebuah oasis. Di sana Sarah pun membaringkan tubuh David sembari menanti keajaiban untuk kesembuhannya. Di momen itu Sarah mengungkapkan isi hatinya bahwa ia sangat mencintai David dan ia juga sangat menyesal pernah menolaknya. Keesokannya David akhirnya sadar dan keadaannya kembali pulih. Tentunya itu membuat Sarah jadi sangat bahagia. Dan untuk pertama kalinya, kedua remaja ini akhirnya belajar bercocok tanam di balik semak-semak. Semenjak tahu rasanya bercocok tanam, David dan Sarah pun sering melakukannya kembali. Mereka bahkan mencoba sensasi di berbagai media tanam lainnya, seperti di dalam air, di atas pasir pantai, serta di berbagai sudut oasis tersebut. Sampai pada akhirnya usaha David pun berhasil. Ternyata tak cuma Sarah, simpanse yang betina juga sedang bunting. Hewan tersebut malah lebih dulu mendapat kebahagiaan dengan kelahiran bayinya. Namun di tengah kebahagiaan yang sedang mereka rasakan, tak disangka petaka kembali datang. Tampak dari kejauhan, El Aziz bersama pasukannya sedang menuju lokasi tersebut. David gak mau mengambil resiko. Ia bergegas membawa Sarah serta dua kawannya pergi dari tempat tersebut. Sementara di belakang El Aziz telah sampai di oasis, tapi ia tak menemukan siapapun di sana. El Aziz akhirnya memutuskan mengejar sendirian. Ia merasa sombong dan mampu untuk menangkap dua bocah itu.
Sementara di depan, pelarian David dan Sarah terpaksa dihentikan karena unta yang mereka tumpangi selama ini akhirnya mati karena kelelahan. Dalam situasi ini, David pun berpikir sampai kapan mereka akan terus menjadi hewan buruan. Menurutnya, ini adalah saatnya untuk melawan. David kemudian meyakinkan Sarah kalau dia sudah berlatih memanah dan ia pasti bisa menghentikan kejahatan El Aziz. Karena mendapat dukungan dari sang kekasih, David dengan gagah kemudian berjalan ke depan untuk menanti kehadiran El Aziz yang semakin dekat. Satu anak panah yang dilepaskan David akhirnya berhasil membunuh El Aziz, menutup riwayat kejahatannya di tengah gurun tersebut. Dan di bagian akhir cerita, David dan Sarah akhirnya berhasil sampai di ujung gerbang Damaskus. Mereka siap pulang untuk melanjutkan kehidupan yang lebih aman dan tenang. Walaupun dengan terpaksa, mereka harus meninggalkan dua kawan setianya yang kini juga sedang berbahagia bersama bayi lucu mereka.